Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara sekalian jemaah Jumat yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita dapati kita begitu peduli dan sibuk ketika kita merasakan ada salah satu bagian dari tubuh kita, badan kita, jasad kita yang merasakan sakit, maka kita berusaha untuk menempuh segala macam cara, mengeluarkan harta, menyediakan waktu agar apa yang kita rasakan dari sakit tadi itu bisa hilang dan kita mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah. Akan tetapi ma'asyiral muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di antara hal yang sangat-sangat menentukan di kehidupan kita di dunia wal akhirah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahwa pada hari kiamat nanti, hari akhir, hari ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, hari ketika bumi ini dihancurkan dan diluluh lantakkan oleh Allah Azza wa Jalla, Maliki Yaumiddin, tidak ada satupun yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan ini kepada kita, kepada saya dan antum sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada gunanya dari kebanggaan-kebanggaan atas apa yang kita miliki, yang kita punya pada hari ini, dari harta yang kita kumpulkan, yang kita cari,
yang kita gunakan jasad ini untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, sebagian menyimpannya, menumpuknya dari kebanggaan-kebanggaan kita akan anak-anak yang kita miliki. Tidak satu pun di antara kita kecuali sangat mencintai anak dan keluarga kita, bahkan membanggakan mereka. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, semua yang kita miliki itu, yang kita banggakan itu, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari itu, pada hari kiamat nanti tidak akan bermanfaat dari harta kita, dari anak-anak kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang kembali kepada Allah dengan qalbun salim. Masya Allah, dengan hati yang selamat. Ini bukan tentang harta yang kita miliki, yang kita banggakan, tentang anak-anak yang kita banggakan dan kita cintai, tentang jasad yang hari ini terlihat gagah, yang kita begitu menjaga dan merawatnya. Bahkan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, mengingatkan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yanzuru illa suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat dari rupa yang kita miliki pada hari ini, dari jasad-jasad kita, wa jasadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi pandangan Allah, penilaian Allah, yang Allah akan lihat, yang Allah akan hitung, walakin yanzuru ila qulubikum, hati kita, wa a'malikum, dan amal perbuatan kita. Maka ayat ini meluluh lantakan kebanggaan-kebanggaan sebagian manusia atas apa yang mereka miliki dari harta, dari anak dan keturunan, jabatan, fisik-fisik mereka. Dengan ayat ini Allah tegaskan tidak ada gunanya. Dengan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, bukan itu yang akan dilihat oleh Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan selamat kembali kepada Allah, yang bermanfaat di hadapan Allah pada hari kiamat adalah mereka yang kembali kepada Allah dengan qalbun salim. Para nabi dan rasul, merekalah yang telah kembali kepada Allah dengan qalbun salim. Para sahabat, generasi terbaik dari umat ini, merekalah yang telah kembali kepada Allah dengan qalbun salim. Para tabi'in, para tabi'in, mereka telah kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Orang-orang saleh, para syuhada, mereka telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang selamat. Bagaimana dengan kita? Akankah kita kembali kepada Allah dengan hati yang selamat? Ma'asyar muslimin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit dan kebanyakan manusia tak kalah berbicara tentang hal ini, hati yang bersih, hati yang selamat. Maka kita dapati dari mereka sebagian besar seolah menggambarkan hati yang selamat. Orang yang hatinya selamat itu, qalbun salim itu, orang itu hatinya bersih, itu dikatakan dia memiliki hati yang suci, hati yang bersih, yakni dikaitkan dengan berbagai macam penyakit-penyakit hati, hasad, dengki,
dan sebagainya. Tentu saja ini tidak salah. Hal ini benar adanya. Akan tetapi para ulama telah mengingatkan kita, telah menjelaskan kepada kita bahwa hakikat yang paling utama, hal yang paling mendasar yang setiap kita, saya dan antum sekalian wajib mengetahuinya tentang hakikat orang yang kembali kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Apabila saya ingin selamat, ingin kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, apabila jemaah sekalian ingin kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, yang pertama, ma'asyiral muslimin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, huwal qalbul ladzi aslama, huwal qalbul ladzi aslama, yakni mereka yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat, aslama lillah, yang tunduk hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, pemilik hati yang selamat, dan dia akan selamat di hadapan Allah azza wa jalla nanti di yaumil akhir, adalah seorang muslim yang ketika dia di dunia sampai matinya menghadap Allah azza wa jalla dalam keadaan beriman dan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini modal yang paling utama. Pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kita orang Islam itu sebagai seseorang yang sudah beruntung. Qad aflaha man aslama. Masya Allah, beruntung orang Islam, seorang muslim, beruntung dia. Kenapa? Karena ketika kita terlahir dan hidup mati dalam keadaan Islam, satu di antara sifat pemilik hati yang selamat telah ada dalam genggaman kita. Masyaallah, muslimin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, baru satu, yakni hidup beriman dan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhumnya ini juga berarti kebalikannya, jika seorang muslim, orang yang ditakdirkan hidup dalam keadaan beriman Islam sebagaimana kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam, dikatakan orang yang akan kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, maka kebalikannya orang-orang kafir, orang-orang kafir, pelaku-pelaku kemusyrikan, pelaku-pelaku orang-orang yang berbuat kemusyrikan, perbuatan syirik, mereka termasuk di antara yang tidak akan kembali kepada Allah dengan qalbun salim. Jadi qalbun salim bukan hanya sekedar berbicara tentang orang ini hatinya bersih, dia tidak pernah hasad, tidak pernah dengki, iri dan sebagainya. Bukan hanya itu. Oh ya, orang ini tidak pernah, lisannya selalu terjaga, dia tidak pernah hasad walaupun dia orang kafir. Lah, dia orang kafir, dia bukan seorang muslim. Betapapun kebaikannya di dunia begitu banyak, maka Allah sebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, orang-orang kafir, ahli kitab, orang-orang yang berbuat kesyirikan, Yahud dan Nasara, orang-orang yang berbuat kesyirikan, finnari jahannam, finnari jahannam, di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dan Allah sebutkan mereka sejelek-jelek makhluk, seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Orang Islam
innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman, beramal saleh dengan keimanannya itu, ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukurlah kita atas nikmat yang sangat besar ini. Kita ditakdirkan hidup dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah yang paling besar, kerusakan yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kejahatan yang paling jahat, keburukan yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui al-kabair, ada dosa-dosa besar, orang melakukan pembunuhan, perampokan, perzinahan, minuman keras dan sebagainya. Ini dosa-dosa besar yang jika ia mati tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang besar. Ketahuilah, dari dosa-dosa yang besar itu, maka dosa yang paling besar di sisi Allah yakni berbuat kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah, menganggap orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam termasuk dari bagian orang-orang yang beriman yang juga akan mendapatkan keselamatan. Lah, tidak demikian. Hati yang selamat yang pertama, qalbun salim, yakni mereka yang tunduknya, ibadahnya, mintanya, bersandarnya, takutnya, khaufnya, roja'nya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Saudaraku jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qalbun salim, mereka yang mentauhidkan Allah, yang mati tidak melakukan perbuatan kesyirikan, atau ia pernah melakukan perbuatan kesyirikan besar ataupun kecil, tapi sebelum datang kematiannya ia telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Ia menyesali perbuatan kesyirikan yang pernah ia lakukan. Qalbun salim. Yang pertama, orang yang beriman dan menjaga keimanannya sampai datang kematiannya. Yang kedua, ma'asyar muslimin ya Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup hanya dengan mengaku beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan banyak poin diantaranya, dan tetapi waktu kita terbatas. Mungkin hanya 2 poin yang kita bahas. Yang kedua, huwal qalbul ladzi sallama, yakni hati yang selamat, hati yang ridha, wa sallama littiba'i Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hati yang tunduk, hati yang taat kepada siapa? Kepada sunnah nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Ustaz, apakah ketika ia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah itu berarti ia telah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faktanya tidak demikian. Kita dapati hari ini sebagian kaum muslimin, alhamdulillah, yang telah mendapatkan hidayah mujmal, hidayah global, hidayah hidup, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaku beriman
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan tetapi kita dapati tidak sedikit di antara kaum muslimin, orang Islam, yang sungguh-sungguh hatinya tunduk, i'tibar, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ta'atu fi ma'amar, taat atas segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan ucapan-ucapan yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jika ada khabar, ada berita, ada hadis sahih yang menjelaskan tentang sebuah amalan, oh ya, ini sahih dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, amalkan. Tapi ini bertentangan dengan situasi kondisi zaman ini. Ia tidak pernah menimbang kondisi zaman dan membandingkannya dengan perintah dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena hatinya tunduk, hatinya hati yang selamat, hatinya hati yang cinta kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa banyak hari ini kita dapati orang Islam, kaum muslimin, diingatkan tentang ini sunnah, ia membantah dengan perkataan-perkataan jahil, perkataan batil. Sudah tidak sesuai lagi dengan zaman hari ini, mas, katanya. Ini sudah ketinggalan zaman. Tapi ini sunnah. Iya, tapi zamannya sudah berbeda, katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika hatinya selamat, jika hatinya bersih, dan ia menginginkan kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, maka ia tundukkan dadanya, ia tundukkan hatinya. Sami'na wa ata'na. Lihat, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku masuk ke dalam jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, setiap umat Islam itu masuk ke dalam jannah, illa man aba, kecuali yang enggak mau, kecuali yang enggan, kata Nabi. Para sahabat bingung, apa ada orang yang enggak mau masuk ke dalam jannah? Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau itu ya Rasulullah? Rasulullah mengingatkan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, setiap umatku masuk ke dalam jannah kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau. Siapa ya Rasulullah? Man atani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Dia yang taat kepadaku, yang taat kepadaku, datang perintahku, datang laranganku, ia tinggalkan, datang sunnahku, ia lakukan. Man atani dakhala al-jannah, masuk ke dalam jannah. Wa man asani faqad aba. Dia yang tidak mau mengikuti sunnahku, yang menghina, yang melecehkan, yang mengabaikan sunnahku, yang menganggap remeh, faqad aba, ialah yang enggan masuk ke dalam jannah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar mengaku mencintai Allah Azza wa Jal, tapi Allah ingatkan kepada kita, barang siapa di antara kita, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada aku, cinta kepada Allah Azza wa Jalla, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakan, suruh mereka ikut engkau, mengikutimu, sunnahmu, fattabi'uni, katakan ikut sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan mengampuni dosa kita. Masyaallah muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang akan kembali kepada Allah dengan qalbun salim. Caranya jaga istiqomah kita. Ini kita udah tua semua. Bentar lagi wafat kita pasti. Ya, pasti. Mau mati dengan cara apa kita?
Cara munafik, naudzubillah, bukan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Jaga, jangan menggampangkan urusan-urusan yang kaitan dengan akidah. Yang hak katakan hak, yang kafir bilang kafir. Ya, karena hanya ada dua, kafir atau muslim. Jangan campur adukan, jangan mudah-mudahkan. Untuk urusan dunia tidak ada masalah kita bermuamalah dengan orang-orang di luar Islam. Kita menjaga hak-hak mereka, tidak mentolimi mereka, tidak menyakiti mereka untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan akidah, kita ingin selamat kembali kepada Allah. Lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan syarat cinta kita kepada Rasulullah. Kita buktikan dengan kecintaan yang benar, bukan hanya dengan omongan kita. Bagaimana kita mengaku cinta tapi kita membenci atau meninggalkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahkan merecehkan orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, saya ambil contoh. Jika hari ini ya, sering kita dengar ada orang mengatakan ketika orang mengamalkan sunnah itu Wahabi katanya. Jenggotnya panjang, celananya cingkrang, jidatnya hitam dan sebagainya. Yang wanitanya bercadar dan sebagainya. Itu Wahabi. Ketika mereka ditanya tentang Wahabi, mereka tidak tahu. Ya pokoknya Wahabi. Padahal ma'asyar muslimnya kalau Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara sebagian ciri ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni orang-orang yang mengajarkan tauhid. Jika seandainya mentauhidkan Allah, menjauhi kebidahan, menjauhi kesyirikan, taat kepada ulil amri, perhatikan, taat kepada ulil amri, dikatakan Wahabi, maka tidak ada masalah bahwa kita ini Wahabi. Toh cuma ucapan, sebutan, akan tetapi hakikatnya hal-hal yang semuanya disyariatkan oleh Allah dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak terprovokasi dengan ungkapan-ungkapan seperti itu, karena kita innamal mu'minuna ikhwah. Sebagai sesama muslim adalah bersaudara di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat qaribin mujib da'wat ya khadil hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.